untuk katong datu-datu. Bermula dorang tarima api ini. Sekarang dong sing ada, yang tinggal cuma pasang anak cucu. Semua sekarang ini tapi harap tinju terus menyala. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita berada di Minggu Hari Pentakosta 31 Mei 2020. Bagian bacaan kita terambil dari Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 dan 29. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat Nabi Yoel dalam bacaan kita pada saat ini berawal dari nubuat sang Nabi tentang datangnya hari Tuhan, sebagaimana yang dicatat dalam pasal 2 ayat 1 kitab Yoel ini, di mana pada hari itu Tuhan akan menghukum Yehuda juga bangsa-bangsa. Nah, dalam penghukuman bagi Yehuda, Tuhan akan memakai bangsa lain dan waktunya sangat cepat, seakan sudah di depan pintu. Nah, oleh karena itu Israel diajak untuk bertobat dan meninggalkan dosa mereka. Apabila Israel bertobat, maka Allah akan memulihkan mereka. Untuk selanjutnya, Allah akan menghukum bangsa-bangsa, yaitu bangsa Tirus, Sidon, dan Filistin atas sikap mereka yang sombong dan berbuat jahat kepada Yehuda. Bangsa-bangsa itu telah menganggap diri mereka kuat dan hebat, sehingga menaklukkan atau dapat menaklukkan Yehuda yang adalah bangsa pilihan Allah itu. Bahkan kemudian mereka memperdagangkan bangsa Yehuda atau orang-orang Yehuda. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian bacaan kita yang dimulai dari ayatnya yang ke-28 dan 29 ini berawal dengan sebuah ucapan, kemudian daripada itu akan terjadi. Bagian ini memberi sebuah gambaran tentang keadaan yang akan dipulihkan oleh Allah sesudah pertobatan umat. Bahwa kata firman-Nya, aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Hal ini memberi arti bahwa oleh karena umat mau bertobat, maka Allah akan memberikan rohnya atas mereka, agar mereka dapat kembali menyelenggarakan ibadah yang benar di hadapan Allah. Pencurahan roh Allah atas umatnya memberi pemulihan kehidupan mereka. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Memberi sebuah pengertian bahwa pencurahan roh Allah memberi kuasa kepada umatnya untuk memberitakan firman dan pengajaran akan perintah dan ketetapan Allah.
Bahkan roh Allah yang dicurahkan itu bukan hanya bagi orang-orang tertentu, melainkan bagi semua umat, tanpa kemudian membedakan seorang dengan yang lain. Roh Allah yang dicurahkan itu tidak membedakan usia atau jenis kelamin ataupun golongan, pangkat, dan kedudukan. Kalau kata firman Tuhan, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bahkan roh Allah yang dicurahkan itu sungguh-sungguh menggerakkan semua orang, dalam pengertian bahwa setiap umat Tuhan mendapat karunia yang berlainan agar kebenaran firman Tuhan dapat disampaikan ke seluruh dunia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nubuat Nabi Yoel sebagaimana pembacaan kita pada hari ini mau mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, bahwa janji pencurahan roh Allah di masa lampau secara berkesinambungan, artinya terus menerus digenapinya hingga pencurahan Roh Kudus, sebagaimana yang kita ingat rayakan, kita hayati pada hari ini. Bahkan roh Allah itu terus terjadi hingga kini dan selama-lamanya. Hal yang kedua, bahwa pencurahan Roh Kudus memulihkan segenap umat kepunyaannya. Pemulihan Allah itulah yang kemudian memberikan karunia-karunia kepada umatnya untuk kemudian memberikan atau menyatakan misi Allah bagi dunia ini. Hal ini juga menjelaskan bahwa umatnya menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menyatakan firman dan ketetapan-ketetapannya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita diingatkan pada saat ini, ketika kita merayakan, ketika kita memperingati kembali akan peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita diingatkan bahwa kita harus senantiasa siap meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita, perbuatan-perbuatan yang jahat yang kita lakukan. Lalu Allah akan senantiasa memulihkan kehidupan kita. Bahkan Dia memberikan kita juga karunia-karunia untuk dapat memberitakan firman. Karunia memberitakan firman bukan hanya sekedar menjadi pendeta, penatua, diakan, pengurus-pengurus pelkat atau komisi-komisi dan lain sebagainya. Diberikan karunia untuk memberitakan firman adalah ketika kita dengan segala talenta yang Tuhan berikan, potensi diri yang Tuhan berikan, kita diberikan kesempatan untuk terus memberitakan firman-Nya. Entah itu dengan menyanyi, atau kita dapat memberitakan firman dengan cara berbuat baik, atau bahkan juga kita dapat memberitakan firman lewat perkunjungan dan sapaan kepada mereka yang menderita dan berbagai macam hal lainnya. Nah, oleh karena itu kita diingatkan oleh firman Tuhan hari ini. Karunia-karunia itu sudah diberikan kepada Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya. Maka dengan keyakinan bahwa Roh Kudus terus menggerakkan kita, marilah kita terus menyatakan kebenaran firman Allah dan setiap perintah dan ketetapan-ketetapannya dalam kehidupan kita setiap waktu, dengan tutur kata, dengan pikiran yang baik, bahkan juga lewat setiap laku yang berkenan di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa kita semua menjadi alat di tangan Tuhan. Selamat berkarya bersama dengan Roh Kudus Allah.